Hai guys, bersama Boy. Yes, ini tepat, Boy. Makanya teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman ketika menjumpai opening saya Derby, tegur saja guys ya di kolom komentar. Karena ini belum terbiasa sih. Tetapi, thank you banget buat kalian semua yang kemarin mengkoreksi saya. Sejam baru saya upload, langsung saya lihat komentar, wow, thank you banget. Ada mengkoreksi, bang. Tahunnya itu salah, bang. Mohon maaf guys, karena memang itu kesalahan saya yang nggak mengecek dulu ya, karena memang handphone saya itu saya mengaktifkan typo-nya gitu, jadi typo-nya, prediksinya saya aktifkan. Thank you banget by the way guys ya. Nah ini menarik banget ini guys. Kalau kemarin kan Prof Mahfud MD bagi saya pribadi ya, yaitu bermain di dua kaki. Kali ini bagi saya enggak, dia mempertegaskan dalam hal ijazah palsu atau aslinya Pak Jokowi, dia, aduh, aku suka ini, aku suka. Kita akan ceritakan nanti ya, kenapa saya memilih Ganjar Mahfud. Nah, bingung kan? Lah, abang berarti memilih Ganjar Mahfud, bang? Yes. Nah, tapi kenapa saya sekarang mendukung Prabowo Gibran? Nah, kita akan bahas itu nanti. Ya, kaget pasti, ada beberapa yang kaget. Walaupun ini saat ini sedang serak guys ya, teman-teman mungkin mendengar suara saya karena lagi radang tenggorokan dan flu juga. Tapi ini nggak menyurutkan semangat saya untuk kita bahas ini. Itu dia. Kekisuran belakangan ini apa yang banyak terjadi? Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang. Iya. Masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, tidak sah. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau.
Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Mantap. Mantap. Jangan terlalu ngelantur. Ya Tuhan, betul banget tuh. Tapi ya Prof Mahfud ya, Prof harus tahu, itulah tujuan mereka, bagaimana negara ini hancur. Jadi mereka maunya itu jalan tol itu dihancurkan, ya, supaya kembali ke zaman purbakala. Mereka menaiki onta, mereka bisa mengimpor onta dari Arab Saudi, ya, badi-badi kadrun ini, gerombolan HTIPI ini, supaya onta tersebut ada di Indonesia, dan mohon maaf ya, kencingnya onta diminum oleh mereka. Nggak tahu apa tujuan mereka. Di saat Jokowi itu sudah selesai, ya, sudah purna tugas. Apa tujuan mereka? Selain ingin membalas dendam atas organisasi mereka yang dihancur lulu lantakan oleh Pak Jokowi. Inilah yang saya maksud. Kenapa saya memilih Ganjar waktu itu? Cuma satu. Prof Mahfud wakilnya. Itu selalu saya ngomongin dimanapun, ya. Saya waktu itu mendukung banget Prabowo Ganjar sebenarnya. Ini saya mohon maaf ya sebelum dengar lagi ya. Atau nanti aja ya terakhir deh ya. Saya akan kasih tahu kenapa saya memilih Ganjar Mahfud dan akhirnya beralih ke Prabowo Gibran. Oke, dengar dulu guys. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Meresahkan memang. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok ikut nih, ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya enggak punya kepentingan. Mampus. Apa? Mampus. Kepentingan saya. Mampus. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan. Bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Jelaskan, Prof. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir-butir. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama, masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teori. Perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Melanggar. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilannya. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan.
Pencabut. Ada dua hal ini dah buat mereka hancur, guys. Yang pertama, bahwa apa hakmu lah kata kasarnya. Kamu harus gugat UGM. Nah sementara sampai saat ini UGM kekeh. Jokowi itu putra terbaik universitas ini. Dialah satu-satunya, ya, satu-satunya alumni UGM yang menjadi presiden. Sementara kayak kau-kau ini, Tifa, Roy Suryo, Rismond, apa sumbangsi kalian bagi negeri ini? Mampus lah kau. Seandainya UGM berani seperti itu ya, mantap sekali guys, top sekali. Itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di Kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat Kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu. Karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU. Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA. Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah... Ini jawaban guys, jawaban kenapa ada perubahan per setiap tahunnya. Prof aja ngalamin. Ini ya, kalau seandainya Prof Mahfud seorang Jokowi udah digugat dia ini. Ya masa MIP udah ada zaman itu? Atau gini, masa SU sementara sekarang kan MIP? Pakai otak ini weh, pakai otak boy. By the way, kenapa aku semangat ini? Aku ngambil sumber ini dari orang yang harusnya juga bisa memakai ini untuk kendaraan pribadinya dia untuk menyerang Jokowi. Ini orang kan yang dikalahkan oleh Pak Jokowi. Harusnya didukung sama Pak Jokowi, tapi nggak didukung. Dia bisa aja menjadikan ini sebagai alat sakit hatinya dia untuk memuaskan sakit hatinya dia. Tapi dia nggak lakukan. Berarti orangnya kredibel untuk ngomong seperti ini. Kalau yang ngomong misalnya siapa? Mr. Q, ya mungkin ya Mr. Q selama ini mendukung Pak Jokowi, bisa aja mendompleng. Tapi Prof Mahfud ini orang yang berapa kali waktu sebelumnya ini adalah orang yang nyerang Pak Jokowi. Tapi di poin ini dia mengatakan sebaliknya. Membuktikan apa? Ketika nalar dipakai ya, bukan dendam yang menguasai pikirannya, bukan. Logika dipakai, maka orang-orang kalian akan seperti Prof Mahfud. Oke, lanjut lagi guys. Sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta ke pengadilan cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan udah masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebar bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Dan sebentar lagi Roy Suryo nyusul. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk. Tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah
milik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau itu arahnya udah cepat. Nah, cepat tuh kan. Tinggal cepat hukumnya kan? Ya dong. Nanti dinilai benar apa tidak. Yes. Itu palsu. Kalau gitu UGM boleh hadir. Nah, dipanggil kan? Pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Sudah benar tuh UGM. Saudara sekalian, pada saat pemilu misalnya ada dugaan abuse of power yang sulit dibendung dan diselesaikan oleh pengadilan karena langkah-langkah politik presiden semuanya dibungkus dengan kewenangan formal. Misalnya, yang berwenang membagi bansos itu kan Menteri Sosial, dan Menteri Sosial sudah lapor ke presiden. Nah, ini dia sudah mulai kekuatan obatnya sudah mulai hilang ya. Jadi kekuatan obat yang Prof Mahfud minum itu hanya berdurasi sekitar 10 atau sampai 15 menit. Habis 15 menit fungsinya sudah hilang, makanya kembali lagi dia untuk memanfaatkan posisi dia nyerang pemerintah. Nah, ini poinnya. Ini kan di saat yang bersamaan kan, Prof Mahfud mengatakan membahas mengenai ijazah, baru membahas mengenai abuse of power. Tapi dia meletakkannya di dua yang berbeda. Yang ijazah, dia mengatakan bahwa udah benar itu yang pelaporan dipidana, udah benar. Karena kalau masuk perdata itu omong kosong, itu kalah. Itu akan mental sendiri. Udah benar tuh dipidana. Nah, dia bisa aja ngomong seperti membahas abuse of power, tapi dia nggak bisa. Karena kalau abuse of power, ya itu masih dugaan. Berbicara tentang dugaan-dugaan demikian, dia bisa aja menarasikan, oh iya, Pak Jokowi itu mungkin terlibat dalam abuse of power. Dia bisa mengarahkan ke sana, tapi mengenai ijazah nggak bisa. Sesimpel itu. Nah, masuklah kesimpulannya apa dari Prof Mahfud? Pelaporan pidana itu udah benar. Jangan lagi ya ada yang menarik laporannya ya. Jadi tolong tutup pintu mediasi ya Roy, Rismon, Tifa, tutup ya. Tutup dong. Jangan lagi kalian manfaatkan Keagama Cirebon untuk ke Solo menjumpai Pak Jokowi ya. Awas kalian ya. Thank you banget kalian yang video saya kemarin itu yang saya mengatakan Keagama Cirebon ini kurang ajar. Itu senior mereka loh Pak Jokowi itu loh. Tapi mereka perlakuan seperti itu kurang ajar bagi saya. Nah, jangan ada pintu damai ya. Karena kalau mau menyelesaikan ini dipidana. Udah tepat Pak Jokowi melaporkan kalian, udah tepat kalian melaporkan Pak Jokowi. Fair dong, fair. Tapi jangan lagi narasikan laporan kami udah lama belum dinaikkan. Perkara lama atau nggak lama itu nggak jadi persoalan. Lama pun kau, misalnya kau melaporkan 2 tahun yang lalu, tapi kau nggak ada bukti apa-apa, ya gak akan dinaikkan apa-apa sama Pak Polisi. Pakai otak itu sedikit kalau ngomong. Kenapa Pak Jokowi cepat untuk dinaikkan? Ya karena 24 bukti yang ditampilkan dia loh, dibawa ke polisi. Polisi tinggal buka aja file-filenya. Oh, ini sudah memenuhi unsur, ini sudah memenuhi unsur, ini sudah memenuhi unsur. Yuk kita tangkap Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy Sujana, Kurnia, tangkap mereka semua. Bisa, dia bisa. Bukti sudah lengkap. Bukti yang lengkap itu yang jadi acuan utama polisi menaikkan dalam proses penyidikan. Cerdas dikit. Banyak kalian yang sarjana hukum, Egy Sujana, Kurnia, semua mengaku kami ini lawyer, kami punya hak imunitas. Sejak kapan kalian punya SK pengangkatan menjadi kuasa hukum dari ini? Kapan? Setahu kami kalian tuh hanya relawan yang juga keluar-keluar. Kuasa hukum mana seperti itu? Kayak bawahan yang terjun langsung ke lapangan untuk berdemo. Nggak ada kuasa hukum seperti itu. Mendompleng itu namanya. Makanya kena semua kalian. Yes, kena semua kalian. Jadi tolong Pak Jokowi tutup pintu perdamaian. Ingat kata Prof Mahfud ya saat dia normal tadi Pak Jokowi, ini untuk memberi peninggalan negasi kepada Prabowo atau nanti kepada Gibran atau nanti selanjutnya kepada KDM
atau Kaisang, atau Jan Etes, dan seterusnya sampai anak Jan Etes lahir, baru seterusnya sampai cucu-cucunya Jan Etes lahir, dan seterusnya. Jadi ini adalah perjuangan bagi negeri ini, Pak Jokowi. Dan saya janjikan untuk mengatakan kenapa saya memilih Ganjar Mahfud. Sudah saya spill di awal, semata-mata hanya karena sosok Prof. Mahfud MD. Walau saya akui setelah kalah dia mulai melenceng, tapi kali ini ketika dia berbicara sesuai kebenaran, kita apresiasi, guys. Nah, ketika mereka kalah, oh by the way, saya ceritakan sedikit ya. Ketika saya memilih Ganjar Mahfud, saya memberikan keleluasaan kepada istri saya, mertua saya, karena memang kami tinggal bersama. Saya berikan mereka kebebasan dan mereka milih Prabowo Gibran. It's okay. Makanya ketika kami memilih, saya foto sama istri saya 3, istri saya 2. Kami upload. Itulah perbedaan. Siapapun yang menang, saya menerima dengan legowo. Itulah pemenangnya. Saya nggak ikhlas ketika melihat media sosial ketika orang menyalahkan Gibran karena AIUMK lah, apapun lah. Itu sudah diuji berkali-kali loh di MK loh. Saya saksinya. Saya sebagai pemilih Ganjar Mahfud bisa aja untuk menyerang Prabowo Gibran, bisa aja. Tapi saya saksinya sudah diuji berkali-kali di MK. Dan hasilnya Gibran layak maju. Bukan karena usianya, bukan. Ingat ya, Gibran itu bukan karena usia, tapi karena apa? Yang diubah adalah bahwa orang yang pernah menjabat wali kota, betul dong, layak dikasih kesempatan dong. Nah, di situ saya langsung buat video untuk mengcounter segala tuduhan, segala fitnahan sampai kemarin ya. Sampai kemarin Pak Jokowi menyerahkan jabatannya kepada Prabowo, saya berhenti. Tapi semakin kesini kok semakin kurang ajar hoaxnya, saya kembali aktif. Dan ternyata visinya sama, melawan hoax. Dan sejak Pak Prabowo dilantik, atau sebelumnya bahkan, disitulah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada Pak Prabowo. Ya alasan saya kenapa nggak pilih Pak Prabowo Gibran, karena nggak ada alasan saya untuk mendukung Prabowo Gibran waktu itu. Lebih ke saya menghormati seorang Prof. Mahfud MD. Kalau bicara antara 4 itu yang paling tertinggi, saya mengidolakan Prof. Mahfud MD. Selain Jokowi paling tertinggi ya, karena Jokowi kan udah nggak lagi menjabat kan, nggak boleh lagi. Tapi berjalan waktu membuat saya mengagumi sosok Prabowo. Dan sampai di titik ini ya, kita akan melawan hoax sama-sama untuk demi pemerintahan yang berjalan maju, berjalan fokus menuju Indonesia emas. Support terus channel ini, The Real Boy. Nama saya Boy. Panggil saya Mas Boy, Nak Boy, Adek Boy, Abang Boy, terserah. Thank you guys. Bye-bye.